Mari kita melanjutkan pembahasan Wahyu, dan hari ini Wahyu 16 ayat 12 sampai 16, Harmagedon. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Di dalam nas ini kita melihat gambaran pencurahan cawan keenam yang mempersiapkan perang terakhir. Sungai Efrat digambarkan mengering, memungkinkan raja-raja dari timur untuk menyeberang. Interpretasi ini bisa diambil secara harafiah atau simbolis. Naga atau setan, binatang atau antikristus, dan nabi palsu mengeluarkan 3 roh najis yang menyerupai katak. Roh-roh jahat ini melakukan tanda-tanda ajaib untuk menipu para penguasa dunia dan mengumpulkan mereka untuk perang pada hari besar Allah yang Maha Kuasa. Saudara, di tengah persiapan perang ini, Yesus memberikan peringatan kepada umat-Nya untuk tetap waspada dan berpakaian rohani, agar tidak ditemukan telanjang dan malu. Para raja kemudian dikumpulkan di tempat yang disebut Harmagedon dalam bahasa Ibrani. Lokasi ini bisa ditafsirkan secara literal atau simbolis. Beberapa menafsirkan Harmagedon sebagai merujuk pada gunung Megiddo, meskipun tidak ada gunung yang sebenarnya di sana. Interpretasi lain melihatnya sebagai simbol pertempuran terakhir antara kekuatan baik dan jahat. Saudara, secara keseluruhan, pesan dari bagian ini adalah persiapan untuk konfrontasi terakhir antara kekuatan anti-Kristen dan umat Allah. Meskipun gambaran perang ini menakutkan, pesan utamanya adalah bahwa pada akhirnya Tuhan akan menang. Umat percaya diingatkan untuk tetap setia dan waspada di tengah tipu daya dan ancaman dunia, menantikan kemenangan akhir Allah atas kejahatan. Sebagai umat percaya, kita perlu tetap waspada terhadap tipu daya dunia dan setia kepada Kristus. Kita harus berpakaian dengan firman Tuhan dan kebenarannya setiap hari, siap menghadapi tantangan spiritual. Meskipun dunia mungkin tampak kacau, kita dapat yakin bahwa Allah tetap berkuasa dan akan membawa kemenangan akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tetap setia dan waspada di tengah godaan dan tantangan dunia. Kenakan kami dengan kebenaran-Mu dan kuatkan iman kami. Beri kami hikmat untuk mengenali tipu daya musuh dan keberanian untuk berdiri teguh dalam iman. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.